Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dalam rangka untuk penyelesaian tugas Mapim Keskip kita dari kelompok 1 Hajar Dewantara ya. Di sini kita akan mengangkat sebuah studi kasus yang berjudul minimnya pendidikan karakter di pendidikan Indonesia. Yang kita tahu bahwa pendidikan karakter untuk kita selaku mahasiswa dan anak-anak di Indonesia itu sangat penting, di mana pendidikan karakter itu adalah suatu bentuk penyempurnaan diri individu secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju ke arah hidup yang lebih baik. Konsep karakter dapat mengekspresikan berbagai atribut termasuk kehadiran atau kurangnya kebajikan seperti empati, keberanian, ketabahan, kejujuran, dan kesetiaan atau perilaku atau kebiasaan yang baik. Yang seperti kita tahu dalam mata pelajaran di pendidikan Indonesia juga tidak ada yang benar-benar membahas sebuah karakter. Hanya ada mata pelajaran seperti pelajaran pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan yang terdapat karakter di dalamnya. Di sini saya meminta pendapat kawan-kawan semua mengenai hal apa yang harus dilakukan untuk menangani hal tersebut dan pendapat kalian untuk mengenai hal tersebut. Baik, siapa yang akan berpendapat? Menurut pendapat saya, hal yang harus dilakukan adalah penanaman pendidikan karakter sejak dini, yaitu di ranah SD, TK, sampai ke SMP pun harus dipadatin pendidikan karakter. Karena di pendidikan karakter itu harus ditanam seperti ini. Karena kalau kita dewasa udah dapat jati diri mereka gitu kemana. Terus kalau tanggapan saya tentang pendidikan karakter di Indonesia itu sangat masih minim dan juga banyak sekali yang terjadi seperti di Kanjuruhan ya, pendidikan karakternya sedikit kurang, jadi mereka kurang bisa mengontrol emosi mereka, maupun itu aparat ataupun supporter yang masuk ke dalam kasus tersebut. Jadi pendidikan karakter itu harus ditanamkan sejak dini. Ada pendapat lain? Pendidikan karakter itu bisa ditanamkan pada masa dewasa. Soalnya kan kalau pendidikan karakter itu kan terbangun dari niat kita sendiri gitu, nggak harus dari sejak ini. Boleh menyanggah tadi kata kamu itu pendidikan karakter harus dipadatkan ya. Benar? Nah, dipadatkan contoh realisasinya seperti apa? Seperti kita harus menanamkan kepada anak, kita tuh harus gini nih, jangan seperti ini. Kita tuh harus seperti dalam misalkan guru tuh harus punya skill tambahannya itu di dalam penanaman pendidikan karakter, bukan hanya ilmu saja. Jadi awal kita tuh seperti guru tuh harus jangan monotonnya ngajar terus, tapi etikanya jadi benar. Izin menyangkut juga dari spekulasi dari Sobandi, di mana dari kecil tadi itu disebutkan dari TK dari segala itu harus sudah dipadatkan gitu si sosok pendidikan karakter. Menurut saya untuk setingkat TK itu jangan langsung dipadatkan, tapi lebih dikenalkan, karena khususnya kita waktu saat TK itu lebih fokus ke motorik. Nah, jadi lebih baik untuk dikenalkan hanya untuk dikenalkan seperti itu terlebih dahulu. Mungkin dari saya tadi kan isu-isunya dari tiap-tiap teman-teman udah ada gitu, dari misal dari tadi disetujuinya dari fase dewasa, terus dari fase anak-anak dan lain sebagainya gitu. Mungkin yang saya tanyakan di sini mengenai pengertian pendidikan karakter dari tiap-tiap jurusan.
mungkin dari saya geografi berbeda dengan permas kan ya. Jadi supaya enggak kita ke isunya dulu, kita ke dasarnya dulu. Itu sih. Saran dari saya. Boleh izin menyambut dari pendapatnya Akang siapa? Saya Nunu. ya. Kalau misalkan secara sudut pandang keilmuan pendidikan masyarakat dan segala macam, mungkin kita belum terlalu paham lah gitu ya, karena kita baru maba. Akan tetapi seminimal mungkin bagi seorang mahasiswa yang menempuh jalur pendidikan di jurusan pendidikan masyarakat, pendidikan karakter, ya tentunya berkaitan dengan tidak pernah jauh gitu. Karakter ini berkaitan dengan cara kita bersosialisasi, cara kita ya menjadi makhluk sosial gitu, dengan membawa nilai-nilai dalam diri seperti itu. Dan karakter ini berkaitan dengan apa? Dengan nilai-nilai seperti rasa tanggung jawab, kejujuran, hal-hal yang seperti itu bagi saya. Nilai-nilai yang ada dalam diri gitu. Dan kemudian setuju bahwasannya karakter itu memang tidak hanya harus dibentuk saat ini gitu. Orang dewasa juga mesti dididik kembali, ditempa kembali mengenai karakter. Karena apa? Karakter itu ternyata yang saya tahu ya, karakter itu sebenarnya tidak bisa diubah, tidak bisa. Orang-orang kan benar sudah membawa karakternya masing-masing. Itu pengaruh dari apa yang namanya gen bawaan, ada sifat-sifat gen bawaan. Ada orang yang Jadi ada orang yang karakternya, mohon maaf, pemarah, ada karakternya penyabar, ada karakternya lemah lembut, keras, kan seperti itu. Seperti kan karakter orang Batak kayak gini, karakter orang Sunda kayak gini, karakter orang Ambon seperti ini gitu. Nah, karakter-karakter ini sebenarnya itu yang mesti itu harusnya apa ya? Ditempatkan dan juga diarahkan gitu. Tidak bisa kita mengubah karakter seseorang. Karakter itu sudah menjadi bawaan. Misalnya contohnya, Sopandi adalah karakternya lemah lembut. Jangan dimasukin ke Kopassus dong pendidikannya. Gitu. Masukin misalkan ke tata boga seperti itu. Dan sebaliknya misalkan Kang Nunu ini karakternya keras, saklek. Jangan dimasukin ke ini ya tuh guru TK, pendidikan PAUD, nggak boleh seperti itu. Pendes kan rata-rata orang karakternya ngotot, keras, fisiknya keren gitu. Seperti itu. Jadi maksudnya kalau menurut saya karakter itu adalah sebuah pendidikan karakter adalah sebuah moral yang terpadu untuk menjalani nilai-nilai kehidupan di masyarakat, entah itu di keluarga atau di mana. Karakter bisa diubah sebenarnya. Pendidikan karakter itu harus ditenangkan. Memang karakter seseorang berbeda-beda, tapi penanaman nilai-nilai dari pendidikan karakter itu harus ditanamkan sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Misalkan kalau pendidikan karakternya kurang, kita kan selalu tidak peduli dengan orang lain dan membuat seenaknya saja gitu. Misalkan kita di ranah sekolah gitu, siswa tawuran, kan itu pendidikan karakternya kurang. Terus ada ranah supporter bola, itu istilahnya emosian, kan itu nilai dari karakternya itu kurang. Itu menurut saya. Izin meluruskan supaya tidak menjadi judgement kepada salah satu pihak tadi ya, yang akhirnya supporter gitu kan takutnya gitu. Karena yang perlu kita setujui bahwasanya mahasiswa bersama supporter gitu saja. Akan tetapi kita juga perlu meluruskan bahwasannya ada yang salah di dalam pikiran-pikiran orang Indonesia. Khususnya supporter, anak sekolah, segala macam politisi. Dan semua isu-isu nasional di Indonesia semuanya bermasalah, setuju? Berkaitan dengan karakter. Di gedung DPR
Ya non beda aja modal STM di gedung DPR. Alung-alung kursi segala macam sama aja gitu kan. Karakternya hanya beda tempat doang gitu kan. Karakternya pemarah dan semua itu permasalahan yang ada di isu-isu nasional, kanjuruhan seperti misalkan juga tawuran, isu-isu regional, semuanya sebenarnya itu merupakan akumulasi dari gagalnya pendidikan karakter di Indonesia. Lalu ketika kita setuju bahwasannya pendidikan karakter di Indonesia minim nggak menurut kalian gitu, menurut kawan-kawan? Nah, apa yang akan kita lakukan sebagai mahasiswa? Menjadi role model atau justru malah menjadi Maksud gitu tadi kan upaya ya mungkin dari segi pendidikan geografi gitu, penanaman pendidikan karakter itu dari mungkin kependudukannya gitu, lebih mengenal kependudukannya kalau dari segi geografi. Terus juga ada antropologinya ya, dari kebudayaan. Jadi kita bisa belajar dari penanaman karakter dari segi kependudukan maupun dari antropologi dari kebudayaan. Mungkin dari saya pendidikan geografi upayanya itu. Menarik dari sisi pandangan keilmuan geografi. Tentunya dari segi pandangan jurusan pendidikan masyarakat, keilmuan pendidikan masyarakat, saya di pribadi tentunya merasa gagal ketika berjatuhannya ratusan orang di Kanjuruhan. Sebab apa? Tentunya di situ yang terjatuh adalah masyarakat, rakyat. Sedangkan tugas kami sebagai mahasiswa pendidikan masyarakat itu tentunya menghidupkan akal sehat masyarakat. Betapa pentingnya mampu memiliki pengendalian diri. Oke, kita setuju bahwasannya supporter anarkis. Akan tetapi juga di sisi lain, apakah polisi sudah sesuai? Meskipun mereka beralasan, berdalih bahwa sudah SOP sesuai standar operasional, tapi kan ketika sampai kepada kita SOP ini ternyata SOP itu standar operasional pembunuhan. Dan yang menunjukkan lagi hasil konferensi pers kemarin bahwasannya gas air mata yang digunakan kadaluarsa. Dan di sebenarnya dalam peraturan FIFA juga tidak boleh untuk di ranah stadion. Kalau izin masuk juga, berarti dalam sudut pandang saya bahwa pendidikan karakter itu tidak berperan besar dong. Dimana kan sosok polisi, sosok tentara itu benar-benar udah digembleng loh dalam pendidikan karakter tuh di sana. Tapi mereka tetap melakukan hal yang emang seperti orang tidak sekolah gitu. Jadi apakah di sini peran pendidikan karakter itu emang ada gitu? Bagaimana Menurut saya pendidikan karakter itu lebih ke luar, karena orang yang membangun dan mendidik juga menjadi madrasah utama dalam keluarga. Itu adalah harusnya kita lebih menguatkan keluarga dan ditambah lagi di ranah-ranah misalkan lingkungan. Belum nyambung. Justru yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana peran pendidikan masyarakat itu ya, pendidikan karakter sorry. Itu yang harus kita tanyakan. Kemudian bagaimana pendidikan karakter yang dilakukan di lembaga kepolisian sehingga menciptakan para pembunuh. Itu tanda tanya, karakter apa yang mereka bangun? Secara pendidikan karakter memang ada karakter-karakter yang ditanamkan, tapi karakter-karakter yang mana lah gitu, yang diasah, yang dibentuk lagi. Dan mungkin memang banyak pengaruh juga ketika di lapangan ada pengaruh mongkat komando itu kan sangat-sangat berpengaruh gitu. Apalagi mereka kan bahan komando, apalagi sudah banyak isu yang beredar bahwasanya polisi itu semakin dekat dengan identiknya dengan militerisme gitu. Padahal kan polisi tidak boleh ditanamkan militerisme sebenarnya. Hanya
militer kan sebenarnya gitu secara hakikat ya mereka adalah mesin-mesin pembunuh yang dilegitimasi oleh negara untuk melindungi negara. Gitu. Jadi menurut kalian dengan karakter gimana? Jadi nyambung juga dari saya ambil dari akang tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa berarti yang salah itu bukan pendidikan karakternya loh. Yang salah itu emang orangnya, padahal dia kan sudah diberi pendidikan yang cukup lama. Saya juga pernah mengalami pendidikan seperti itu, semi militer, dan emang itu tuh berguna kok bagi pembentukan karakter diri saya sendiri. Tapi emang dari segi akhlak merekanya mungkin, dan diberikan kondisi yang seperti itu yang menyebabkan, kalau bisa dibilang itu instingnya yang membuat seperti itu. Menurut saya kalau pendidikan karakter harus lebih di arah penanamannya kayaknya. Biar pendidikan karakter itu jadi gitulah, istilahnya tertanam di jiwa seseorang agar tidak melenceng dengan nilai-nilai norma-norma yang ada. Nah, saya mau bertanya, cara penanaman yang baik untuk pendidikan karakter bagaimana? Tadi seperti kamu bilang tadi itu harus ditanam dari kecil, dari TK. Ada pendapat baik? Nah gini, apakah pendidikan juga sudah memfasilitasi nggak sih buat pendidikan karakter? Menurut saya sih belum, karena yang saya bilang itu mata pelajaran yang ada di sekolah itu yang dapat membentuk karakter itu hanya dua, pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan agama Islam menurut saya. Yang di dalamnya itu ada pendidikan karakter, tapi kan bukan intinya dari pembentukan karakter mereka tuh, masih ada keilmuan lainnya di dalamnya. Nah, saya kepengen untuk pendidikan di Indonesia itu memfasilitasi salah satu, jadi membuat mata pelajaran baru yang khusus untuk pembentukan karakter. Menurut saya harus seperti itu. Sebenarnya tidak punya harian kalau untuk formal menurut saya masih kurang. Kalau formal banyak sih, tapi untuk kemampuan diri sendiri menurut saya memang bagus sih kalau misalkan pendidikan karakter itu ada gitu ranahnya buat mata pelajaran gitu loh, buat ini ya ditanaman di sekolah-sekolah. Kalau misalkan isinya itu tentang bagaimana kita hidup di lingkungan, bagaimana kita hidup di sekolah, enggak. Jadi menurut saya begitu, perlu izin apa? Menurut yang saya baca, dalam pendidikan karakter mungkin bisa dalam suatu sistem pengajaran itu bisa dengan memberikan pesan moral pada setiap pelajaran. Jadi di samping kita memberikan pelajaran materi atau soal-soal, kita sebagai guru juga harus bisa menyisipkan nilai moral dalam pelajaran tersebut. Contohnya gimana? Misalnya ketika kita mengajarkan matematika, guru bukan hanya memberikan rumus, tetapi mengajarkan bahwa hidup itu seperti mengerjakan soal matematika. Ketika ada soal sulit, kita harus berusaha berpikir dan bersabar dalam menyelesaikan soal itu. Dalam menyelesaikan Ingin bertanya, Kang, berarti menurut Kang itu seperti itu aja cukup?
Ya mungkin bisa ditambahkan. bisa ditambahkan jika kalau memang tidak bisa dibuat dalam suatu pelajaran, mungkin guru-guru yang mengajar bisa sedikit menilaikan pendidikan karakter pada setiap pelajaran yang ada di sekolah tambahan. Dengan yang tadi telah dijelaskan, materi-materi atau diskusi-diskusi gitu, pendidikan karakter itu sangat penting ditanamkan, yang mana ditanamkannya itu sejak kita di usia dini, yang mana ditanamkan pertama kali oleh keluarga. Terus juga pendidikan karakter ini telah ditanamkan sebenarnya dari agama, telah dianjurkan, dan juga di pendidikan formal juga. Mungkin dari kalian tidak merasakan, tapi itu pendidikan karakter tersebut telah ditanamkan, telah diajarkan oleh pendidikan formal. Tapi tetap aja ada permasalahan, problematika atau isu-isu yang ada di masyarakat yang menyangkut pautkan pendidikan karakter. Karena pendidikan menurut saya itu permasalahan atau isu tersebut balik lagi ke dirinya sendiri gitu. Jadi bukan salah di pendidikan karakternya, tapi di dirinya sendiri untuk menerapkan dan mengimplementasikan pendidikan karakter tersebut. Mungkin sekian dari diskusi kita dari kelompok 1 Kiajar Dewantara. Jika ada kata-kata dari kami yang kurang berkenan, mohon maaf. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keprok.